Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dapat berjumpa di mata kuliah Matematika IPA atau Aljabar dan Aritmetika. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu persamaan-persamaan sederhana. Nah, pada pokok bahasan ini, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah tentang pernyataan dan persamaan dalam matematika, atau definisi dari pernyataan dan persamaan dalam matematika. Yang kedua, kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal mengenai persamaan-persamaan sederhana. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama atau pokok yang pertama, yaitu terkait dengan pernyataan dan persamaan dalam matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi mengenai aljabar ya, di mana kalau kita di dalam matematika punya pernyataan seperti ini ya, ini namanya pernyataan ya di dalam matematika, itu 3x kurang 4. Nah, maka bentuk yang seperti ini itu disebut sebagai pernyataan aljabar. Nah, kenapa? Karena pada pernyataan ini kita bisa lihat ada variabel di dalamnya, ada koefisiennya, ada konstantanya. Nah, maka bentuk seperti ini disebut pernyataan aljabar. Nah, kemudian persamaan itu apa? Nah, persamaan itu adalah pernyataan juga di dalam matematika ya. Nah, suatu pernyataan juga dalam matematika. Tapi yang membedakannya dengan pernyataan aljabar adalah pada persamaan ini terdapat tanda sama dengan. Nah, dia terdapat tanda sama dengan. Ini 3x kurang 5 sama dengan 1. Nah, maka pernyataan ini dia adalah persamaan. Nah, apakah dia berbentuk aljabar? Berbentuk aljabar ya, tapi karena dia juga ada tanda sama dengan di sini, dia lebih detailnya lagi disebut sebagai persamaan. Gitu sederhananya. Jadi persamaan ya atau suatu pernyataan itu dikatakan persamaan di dalam matematika itu dapat dikenali dengan adanya tanda sama dengan atau tanda ini. Nah, nanti kalau bukan sama dengan di sininya itu kan namanya nanti ketaksamaan atau pertidaksamaan juga nanti ada istilahnya. Nah, kalau ini kita fokus ke tanda hubungnya sama dengan ya. Jadi dia disebut sebagai persamaan. Nah, persamaan itu adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa suatu kuantitas itu sama. Jadi kalau kita ketemu 1 meter sama dengan 1000 mm, ya maka kita sama dengan di sini menyatakan suatu kuantitas itu sama. Jadi kuantitas itu suatu nilai ya, besaran gitu. Nah, atau nanti lebih abstrak lagi dalam matematika kita punya misalnya Y sama dengan MX plus C. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa yang Y ini dia kuantitasnya sama dengan MX plus C. Gitu. Nah, terus ada lagi nih ya di dalam persamaan matematika tuh nanti terbagi lagi macam-macam. Ada persamaan linier, ada persamaan kuadrat ya. Ada persamaan yang pangkatnya lebih tinggi atau disebut dengan polinomial ya. Nah, jadi kalau persamaan yang paling sederhana itulah adalah persamaan linier. Ya, itu misalnya dinamakan juga secara lengkap dengan persamaan linier sederhana. Nah, yaitu adalah persamaan di mana kuantitas-kuantitas tak diketahui dan memiliki pangkat tertinggi sama dengan 1. Ya, jadi pada persamaan linier itu terdapat kuantitas-kuantitas yang tak diketahui. Nah, biasanya kuantitas yang tak diketahui atau nilai yang tidak diketahui ini kita lambangkan dengan variabel ya. Dan kalau dia linier, berarti dia pangkatnya yang tertinggi hanyalah 1. Nah, contohnya kita mungkin familiar kayak ini tadi lah, yang di atas ini tadi. 3x kurang 5 sama dengan 1, ini sebenarnya sudah persamaan linier sederhana. Dia berbentuk persamaan, lalu pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, lalu contoh lain di sini ada 4 kurang 3P sama dengan 2P kurang 11. Nah, ini juga contoh persamaan linier sederhana. Variabelnya berpangkat 1 ya, paling tinggi. Gitu. Terus
dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, terus ada lagi istilah ya, kalau kita ketemu yang namanya persamaan linier dalam matematika itu, atau ada juga yang disebut dengan persamaan linier satu variabel gitu biasanya ya, kalau variabelnya hanya satu. Nah, maka ada istilah menyelesaikan persamaan. Nah, yang disebut dengan menyelesaikan persamaan itu berarti kita mencari nilai dari kuantitas yang tidak diketahui tadi. Nah, misalnya tadi pada ini ya, persamaan linier ini ya. Nah, ini kan yang kuantitas yang tidak diketahui adalah P ya, atau variabelnya adalah P. Nah, maka kalau kita jalankan ini persamaan ini, kita terapkan sifat-sifat aljabar dalamnya ya sampai kita ketemu nilai P. Nah, maka proses itu dikatakan kita menyelesaikan persamaan. Nah, sehingga mungkin kita kembali ya kepada pokok bahasan kita. Jadi apa yang disebut dengan persamaan sederhana yang kita pelajari pada pokok bahasan ini, itu tidak lain adalah persamaan linier sederhana ini sendiri, yaitu persamaan yang dia itu memiliki kuantitas tak diketahui dan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, mungkin yang paling membedakan nanti antara satu persamaan dengan persamaan lain adalah bentuk-bentuknya ya. Nanti ada yang pengoperasiannya penjumlahan ya, antar sama dengannya ini. Ada yang pembagian ya, ada juga mungkin bentuk akar dan juga ada kuadrat mungkin ya. Nah, berarti kalau sudah kuadrat itu masuk ke persamaan kuadrat ya. Nah, namun kita masih ke yang bentuk-bentuk yang sederhana saja ya, yang melibatkan satu variabel lah. Oke, untuk jelasnya langsung saja ya. Jadi untuk pokok bahasan ini sederhana saja, tidak banyak teori-teori gitu ya. Definisi yang harus kita ingat ya, tapi kita lebih ke menyelesaikan saja contoh-contoh persamaan. Kita cari nilai variabelnya apa. Nah, kita mulai dari contoh soal yang paling sederhana nih. Nomor 1, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan 4x sama dengan 20 ya. Nah, ini mungkin kalau di sekolahan kalian sudah pernah belajar ya. Kalau tidak salah di sekolah itu dinamai dengan persamaan linier satu variabel biasanya. Setelah aljabar itu babnya persamaan linier satu variabel. Nah, coba kita selesaikan ya sama-sama penyelesaiannya. Nah, mungkin kalian masih ingat ada konsep di dalam kita menyelesaikan suatu persamaan itu, kita melakukan mengali kedua ruas ya, mengali kedua ruas dengan kita istilahkan dengan kuantitas ya, kuantitas yang sama. Nah, terus ada istilah selain mengali itu membagi ya, membagi kedua ruas dengan kuantitas yang sama ya. Terus ada menambahkan ya, menambahkan kedua ruas dengan kuantitas yang sama ya. Terus bisa juga kita mengurang ya, mengurang kedua ruas dengan kuantitas yang sama. Nah, jadi 4 ini yang kita gunakan dalam menyelesaikan suatu persamaan. Ya, mungkin ada juga kalian pernah mendengar istilahnya pindah ruas gitu ya. Nah, padahal kalau dalam matematika tuh hanya istilah yang tepat itu adalah ini ya. Kalau pindah ruas tuh biasanya untuk memudahkan saja gitu, kalau kalian belajar memahami maksudnya. Tapi kalau istilahnya yang benar tuh biasanya adalah dengan mengali kedua ruas, membagi kedua ruas, menambah kedua ruas, atau mengurang kedua ruas. Nah, itu yang tepatnya. Nah, berarti kalau kita kembali ya ke contoh ini, 4x sama dengan 20 ya. Berarti kita diminta, kalau minta selesaikan, berarti kita diminta untuk mencari nilai x itu. Nah, kita lihat antara x dengan 4, ini hubungannya adalah perkalian. Berarti untuk mencari nilai x saja, kita bagi kedua ruasnya dengan 4 ya. Sama dengan 20 dibagi 4. Sehingga 4 bagi 4 adalah 1, berarti tersisa x, 20. Maaf, ini bukan 40 ya, 20 dibagi 4. Nah, 20 dibagi 4 adalah 5 ya, sehingga penyelesaiannya
X-nya sama dengan 5. Oke, ini mudah ya. Ini berarti kita membagi kedua ruas dengan 2 ya, kuantitasnya 2. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya ya. 2. Nah, 2X per 5 sama dengan 6. Kita tulis lagi 2X per 5 sama dengan 6. Berarti pertama kita hilangkan dulu mungkin ya bentuk pecahannya supaya mudah. Berarti kita kali kedua ruasnya dengan 5 ya. Yang ini kita kali 5. Jangan X ya. Supaya tidak tertukar dengan X kalinya. Kita pakai tanda dot saja. Kali 5, yang di sebelah sini juga dikali dengan 5. Berarti ini jadi 1 ya, tersisa 2X sama dengan 30. Berarti X-nya kita ini bagi 2, yang ini dibagi 2, X-nya sama dengan 30 bagi 2, 15. Oke ya. Ini Ibu jabarkan satu persatu ya, dikali kedua ruas, dibagi kedua ruas. Terus yang nomor 3 ya, 3 6X tambah 1 sama dengan 2X plus 9. Nah, berarti ini yang konstanta dengan konstanta ya, kita mau kelompokkan yang punya variabel dengan variabel. Berarti dengan mengurangkan kedua ruas ya. Yang di sebelah sini misalnya mau untuk jadi variabel, berarti kedua ruasnya kita kurangkan ya. Ini kan supaya ke sebelah kiri. Kalau ini kalian tuh kalau ingat bisa tentang ini ya, pindah ruas gitu ya. Nah, kalau ini kita pakai yang aturan ininya. Berarti ini supaya ke ini, supaya hilang yang di sebelah kanan, berarti di setiap ruasnya harus dikurang 2X. Atau Ibu tulis kayak gini. Dan berarti ini dikurang 2X, yang ini dikurang 2X. Berarti yang tersisa 4X tambah 1 sama dengan ini tadi 0 ya. Jadi sisa 9. Terus satunya yang ini 4X plus 1 kita tulis dikurang 1, yang ini 9 kurang 1. Sehingga 4X sama dengan 8, guru kedua ruasnya kita bagi 4 ya. Jadi X-nya sama dengan 8 bagi 4, 2. Oke, udah ya. Terus contoh berikutnya. 3, berarti ini contoh keempat. 3X kurang 2 sama dengan 9. Seperti biasa kita selesaikan dulu tanda kurung ya. Nah, ini berarti negatif 6. 3 kali 2, 6. Ini 9. Kemudian ininya mau kita hilangkan, berarti ini 3X kurang 6 ditambah 6. Ini 9 ditambah 6. Ini jadi 3X, negatif 6 tambah 6 kan 0 ya. 9 tambah 6, 15. Terus ini supaya X saja, kedua ruas dibagi 3 ya. Sehingga X sama dengan 15 bagi 3, 5. Oke ya. Lanjut, nomor 5. Mana spidol Ibu? Nomor 5 ya. Nomor 5 lebih panjang ya daripada nomor 4. Jadi sama saja konsepnya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini kali ini 8R dikurang 4 kali 3, 12 dikurang 2 kali R, 2R, 2 kali negatif 4. Karena negatif ketemu negatif ya. Jadi positif 8. Sama dengan yang ini 3R. Yang ini dengan ini negatif 9 dikurang 1. Ini kita kelompokkan karena dia sama-sama ada R. 8R dikurang 2R, 8 kurang 2, 6. Akan ada R-nya berarti 6R. Negatif 12 tambah 8, negatif 4 sama dengan 3R, ini negatif 9 kurang 1, negatif 10. Kemudian kedua ruasnya kita mau menghilangkan 3R sebelah kanan, berarti di sini dikurang 3R, di sini dikurang 3R ya. Nah, ini jadi
6R kurang 4 kurang 3R sama dengan ini jadi 0, sisanya negatif 10. Terus yang ini 6R kurang 3R, 3R kurang 4 sama dengan negatif 10. Terus 3R kurang 4 ditambah 4 sama dengan negatif 10 ditambah 4. Ini jadi 0 ya, jadi 3R sama dengan negatif 6. Sini ya, 3R tadi sama dengan negatif 6, kita bagi keduanya dengan 3. Jadi R-nya sama dengan negatif 6 bagi 3, negatif 2. Ya, sudah. Ini nomor 5. Kemudian contoh yang ke-6 ya. Contoh ke-6. Nah, kalau berbentuk pecahan ya, sekarang persamaannya mengandung pecahan. Nah, kalau kita bertemu persamaan yang berbentuk pecahan, ini ya, suku-sukunya antar tanda sama dengan, maka penyelesaiannya adalah dengan kita cari dulu KPK dari penyebut. Nah, penyebutnya. Nah, di sini kan penyebutnya X, yang ini penyebutnya 5 ya, berarti KPK dari X dan 5 adalah 5X. Ya, adalah 5X. Jelas aja kali ya, 5X. Nah, berarti kedua ruasnya kita kalikan dengan 5X. Kedua ruas dikalikan 5X. Nah, jadi yang 3 per X tadi ini dikali dengan 5X. Yang ini 4 per 5 juga dikali dengan 5X. Maaf ya, ini ada agak miring tulisan Ibu ya. Ini ke sini dulu ya, X dibagi X kan 1 ya, yang tersisa adalah 5 kali 3. Terus yang ini 5 bagi 5, 1 kali X, berarti tersisa X. Kali 4 jadi 4X. Sebelah sini ya. 5 kali 3, 15 sama dengan 4X. Karena kita mau mencari X, berarti ini koefisiennya harus 1 ya. Berarti yang 4X kita bagi 4 ya. Yang 15 juga dibagi 4. Sehingga 4X bagi 4 itu adalah X saja ya. Karena 4 bagi 4 sama dengan 1. Terus ininya tersisa 15 per 4. Atau kalau kita ubah ke bentuk pecahan, berarti dia adalah 3, 4 ya, 4 kali 3, 12, berarti sininya 3. Nah, 3 per 4. Gitu. Boleh sampai sini juga boleh, sampai sini juga boleh. Ya, jadi kalau ketemu pecahan, kita cari KPK dari penyebutnya ya. Oke, terus nomor 7. Ini kita belajar yang konsepnya ya, bukan cara cepatnya ya, atau trik-triknya gitu. Nah, ini cara ininya juga sama ya, karena berbentuk pecahan, berarti kita cari KPK dari ini. Nah, KPK dari 5, 4, 20, dan 2 itu adalah apa? 20 ya, berarti semuanya ini dikali dengan 20. 20 kali 2Y per 5 ditambah 3 per 4 sama dengan 20 dikali 5 tambah 1 per 20 dikurang 3Y per 2. Nah, berarti 20 kali ini ya. Tuliskan aja deh satu-satu supaya jangan bingung. 20 kali 2Y per 5 tambah 20 kali 3 per 4 sama dengan 20 kali 5 tambah 20 kali 1 per 20 dikurang 20 kali yang ini 3Y per 2 ya. Nah, tanda operasinya ngikutin ini ya, yang ini kurang, ini kurang. Terus kita ini kan 20 bagi 5, 4. Berarti 4 kali 2Y. Biar aja dulu diberi tanda kurung ya, supaya tidak lepas. 20 bagi 4, 5. Berarti 5 kali
3 sama dengan 20 kali 5, 100. Tambah 20 bagi 20, 1. Berarti cuma 1 tersisa. Yang ini 20 bagi 2, 10. Ada negatif depannya. Jadi negatif 10 kali 3Y. Ya, nah sudah seperti ini baru kita kalikan. Ya, baru hilang tanda kurungnya. 4 kali 2, 8Y tambah 15 sama dengan 100 tambah 1, 101 dikurang 10 kali 3, 30, ada Y-nya. Nah, terus kita lakukan ya cara kita menyelesaikan tadi seperti contoh 1 sampai 5 tadi. Nah, berarti kita mau Y-nya ke sebelah kiri ya, semua Y ada sebelah kiri. Berarti kedua ruas yang ini kita mau ininya ke kiri, berarti ditambah, kalau ini negatif berarti ditambah 30Y. Kalau ini ditambah 30Y, yang sebelah sini juga ditambah 30Y. Nah, terus yang tersisa apa? 8Y ditambah 15 ditambah 30Y sama dengan 101 saja. Karena ini tadi kan sama dengan 0. Jadi 0. Nah, terus, yang ini konstanta. Atau kita tambahkan dulu ya, yang ini dengan yang ini. Menjadi 38Y tambah 15 sama dengan 101. Kemudian 15 ini kita mau ke sebelah kanan. Berarti kalau sini plus, supaya hilang kita apakan? Kita kurang. Nah, berarti yang di sebelah sini juga kita kurang 15. Ini jadi 0, berarti yang tersisa 38Y sama dengan berapa? 101 dikurang 5, 96 ya. Berarti Y-nya adalah 38Y dibagi 38 sama dengan 96 dibagi 38 ya, sehingga Y-nya adalah 96 per 38. Ini boleh juga disederhanakan ya. Nah, ini kita sampai sini aja juga boleh. Oke, sampai sini. Oke, kita jadi ini ingat pakai kedua ruasnya dikali dengan KPK ya. KPK dari 5, 4, 20 dan 2 gitu. Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya, nomor 7 berarti nomor 8. Ini juga pecahan ya. 3 per T kurang 2 sama dengan 4 per 3T tambah 4. Nah, sama kayak tadi ya konsepnya, kita kalikan keduanya dengan KPK-nya. Nah, kalau ini kan KPK-nya berbentuk aljabar. Nah, atau dengan cara yang singkat. Nah, kalau kalian ingat nomor 6 tadi apa? 3 per X sama dengan apa tadi? 4 per 5. Nah, ini sebenarnya ada cara singkatnya yaitu dengan perkalian silang. Tadi ya, 3. Ini jadi 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 4X. Sehingga jadi tadi itu 15 sama dengan 4X dan seterusnya. Nah, yang ini kita pakai itu saja ya supaya lebih mudah ya. Jadi berarti apa nih? Yang ini dikalikan dengan ini ya. 3 kita kalikan dengan 3T tambah 4. Terus yang sebelahnya 4 kali T kurang 2. Nah, ini tadi boleh juga pakai cara silang ya. Nah, ini berarti jadi apa? 3 kali 3, 9T ditambah 3 kali 4, 12. Sama dengan 4 kali T, 4T dikurang 4 kali 2, 8. Oke, ya sampai sini sama seperti tadi. Ini mau 4T-nya ke sebelah kiri, berarti 9T tambah 12, tulis ulang. Yang ini dikurang 4T. Nah, yang ini juga tulis ulang. 4T kurang 8, karena mau dihilangkan 4T-nya, berarti dikurang 4T. Berarti yang tersisa 9T ditambah 12 dikurang 4T. Ya, yang ini tersisanya negatif 8. Ini 9T dikurang 4
Ya, 9T dikurang 4T, berarti 5T tambah 12 sama dengan negatif 8. Lalu, kita lanjutkan di sini. 5T tambah 12, yang ini, satunya ketinggalan. Sama dengan negatif 8 tadi. Terus, kita mau 12 dengan negatif 8 bersatu, ya. Berarti 5T tambah 12 ditulis lagi, dikurang 12, yang ini juga dikurang 12. Berarti hasilnya adalah 5T karena ini jadi 0 sama dengan negatif 8 kurang 12 negatif 20. Punya hutang 8, hutang lagi 12 ya. Jadi hutangnya 20. Berarti T-nya adalah 5T dibagi 5 sama dengan negatif 20 per 5. Ya, berarti ini jadi T, yang ini jadi negatif 20 bagi 5, 4. Nah, sudah selesai yang nomor 8. Ya, pakai cara silang. Tadi perkalian silang. Nah, spidol ibu di sini. Perkalian silang. Ya, jadi yang konsep KPK tadi disederhanakan dengan menggunakan perkalian silang. Kita lanjut lagi. Nomor berikutnya apakah masih pecahan? Berbentuk akar ya. Nah, kalau kita diberi persamaan ya yang dia itu berbentuk akar, nah maka caranya adalah kita kuadratkan kedua buah ruasnya. Jadi kalau akar, kata kuncinya kalau akar kuadratkan kedua ruas. Nah, ini ruas kiri, ruas kanan, ruas ya. Berarti yang akar X itu tadi sama dengan 2, ini soalnya. Nah, maka kita kuadratkan. Yang ini dikuadratkan, diberi tanda kurung, yang ini dikuadratkan. Akar X dikuadratkan jadi apa? Sini catatannya di sini ya, catatan. Nah, akar X kali akar X itu adalah X. Kenapa? Nah, Y ya, kenapa? Karena kita kembali ke konsep perpangkatan. Akar X itu kan sama dengan X pangkat 1 per 2. Nah, kalau dipangkatkan, ya dikuadratkan itu kan sama dengan X 1 dikali dengan 2, ya. Berarti sama dengan ini jadi 1, X saja. Nah, ini jadi konsepnya ini dari perpangkatan. Nah, berarti kalau akar X pangkat 2, atau bisa juga sih dituliskan seperti ini ya. Nah, terus 2 kali 2, 2 pangkat 2 kan 2 kali 2 berarti 4. Nah, bisa juga gini. Jadi X-nya sama dengan 4. Iya, sudah ya. Selesai sampai sini. Jadi pakai konsep perpangkatannya, atau kalau kita sudah tahu tadi akar kali akar, akarnya hilang. Atau misalnya lagi ya, akar A kali akar A itu sama dengan A. Ya. Tuh. Oke. Sudah. Ini sederhana saja, singkat. Ingat, kalau ada bentuk akarnya, ya, ada akar-akar di situ, maka kita kuadratkan kedua buah ruasnya. 10 lagi. Nah, ini ada akar-akarnya lagi. Ingat tadi kalau akar dikuadratkan kedua buah ruasnya. Nah, tetapi sebelum ke situ kita cek dulu soalnya ini. Nah, ini kan soalnya ada akar sih, oke, ada akar. Tapi juga dia berbentuk pecahan ya. Nah, maka kalau berbentuk pecahan ini kita gunakan kali silang tadi dulu ya. Kita hilangkan dulu pecahannya supaya kita bisa mencari nilai B. Nah, caranya sama seperti tadi kita lihat KPK dari penyebutnya. Ini adalah akar B ya. Berarti kedua ruasnya kita kalikan dengan akar B. Yang di sebelah kiri kita kali dengan akar B. Akar B yang di sebelah kanan juga kita kali dengan akar B. Gimana ya nulisnya ya? Kayak gini aja. 2 akar B langsung ya. Nah, yang ini akar B bagi akar B 1 ya. Jadi 1 kali akar B plus 3 tersisa akar B plus 3 sama dengan 2 akar B. Nah, dari sini baru apa? Baru kita dulu, otak-atik dulu. Yang ini sama-sama ada akar B.
Berarti kita pindah nih, ya kita mau ini ke sebelah kanan. Berarti yang di sebelah sini harus kita kurangi dengan akar B, yang di sebelah sini juga dikurangi dengan akar B. Ya, sehingga yang di sebelah sini jadi 0, yang tersisa hanya 3. Sama dengan 2 akar B dikurang akar B. Yang tersisa adalah akar B. 2 kurang 1 kan ya, ini kan sebenarnya ada 1 di depannya. 2 kurang 1, 1 kali akar B, akar B. Nah, sehingga ini nih boleh ya kita tulis di sini akar B sama dengan 3. Nah, baru tadi kita kembalikan. Kalau akar kita kuadratkan. Berarti akar B dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ini jadi B saja tadi ya, yang ini jadi 9. Sehingga B-nya sama dengan 9. Oke ya. Sip. Kita lanjutkan. Adakah lagi contohnya? Oh, masih ada yang ke-11. Kalau kalau akar dikuadratkan. Nah, kalau kuadrat kebalikannya ya. Kalau kuadrat jadi apa? Diakarkan. Nah, kebalikan. Kuadrat adalah diakarkan. Berarti kalau kita punya X kuadrat sama dengan 25, menyelesaikannya kita akarkan X kuadrat, kita akarkan 25. Akar dari X kuadrat itu adalah X. Akar dari 25 itu adalah plus minus 5. Bisa tambah 5, bisa negatif 5. Kenapa? Karena 5 kali 5 hasilnya adalah 25 ya. Negatif 5 kali negatif 5 juga adalah 25 ya. Jadi kalau dia di sininya X kuadrat, maka penyelesaiannya ada 2. X-nya bisa plus 5, X-nya bisa negatif 5. Atau ditulisnya seperti ini. X sama dengan plus minus 5. Ya, jadi plus minus dalam sini, dalam matematika ini bukan kurang lebih ya, tapi menunjukkan dua nilai, yaitu X-nya sama dengan 5, X-nya bisa juga sama dengan negatif 5. Nah, penyelesaiannya. Atau X sama dengan 5, atau X sama dengan negatif 5. Ya, jadi nilai X ini yang memenuhi persamaan ini. Oke, itu nomor 11. Lanjut, ada lagi. Nah, 12. Masih bentuk kuadrat ya. Tadi itu yang sederhana, yang ini sudah ada pecahan-pecahannya. Ya, sama kayak tadi, yang akar tadi. Konsepnya sama ya. Kalau kuadrat diakarkan. Nah, tapi sebelum itu kita lihat lagi bentuknya. Kalau bentuk pecahan, berarti kita ubah dulu supaya jangan berbentuk pecahan. Ya, paling sederhana dengan kita lakukan perkalian silang ya. Berarti yang ini kita kali dengan ini. Oh, Ibu tulis ulang saja ya. Soalnya 15 per 4T pangkat 2 sama dengan 2 per 3. Ya, berarti 15 ini kali 3. Ibu tuliskan 15 kali 3 sama dengan 2 kali 4T pangkat 2. 15 kali 3, 45. Ya, 2 kali 4, 8T pangkat 2. Berarti T pangkat 2-nya kita hilangkan dulu koefisiennya. Berarti dibagi 8T pangkat 2 dibagi 8. 45 juga dibagi dengan 8. Ya, berarti yang tersisa apa? 45 per 8 sama dengan T pangkat 2. Atau Ibu balik, T pangkat 2 sama dengan 45 per 8. Nah, kalau seperti ini sepertinya bukan ini ya, bilangan bukan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Tidak bilangan bulat ya hasil akarnya. Jadi boleh saja seperti ini. Nulisnya T sama dengan akar 45 per 8. Nah, sampai sini boleh ya. Adalah akar 45 per 8. Itu saja. Oke, ada lagi? Oh, masih ada. 12, 13. Nah, ini masih yang tadi ya. Oh, ini tidak ada pecahan-pecahan. Berarti kita apakan? Masih ingat? Ya, kita kerjakan dulu tanda kurungnya. Ya, 4, 3x plus 1 sama dengan 7x plus 4 dikurang 2 kali x plus 5. Berarti jadi
Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini ya, dan seterusnya ini juga, ini ke sini. Jadi 4 kali 3, 12x ditambah 4. Terus 7x ditambah 28. Dikurang 2x dikurang 10. Ini jadi 12x tambah 4 sama dengan 7 kurang 2, 5x. Ya, tambah 28 kurang 10, 18. Kemudian x-nya mau ke sebelah kiri semua. Berarti x tambah 4 kita tulis, yang ini dikurang 5x, yang di sini juga dikurang 5x. Nah, ini supaya hilang yang di sebelah kanannya. Ya, yang tersisa 2x tambah 4 kurang 5x sama dengan 18. Terus 12x kurang 15x. Nah, yang pengurangnya lebih besar ya. Berarti negatif 3x tambah 4 sama dengan 18. Kemudian ke sini negatif 3x tambah 4. 4-nya mau dipindahkan ke sebelah sini. Berarti ini dikurang 4, di sini kurang 4. Jadi negatif 3x sama dengan 14. Ya, 18 kurang 4, 14 ya. Ini jadi negatif 3x bagi negatif 3 sama dengan 14 dibagi negatif 3. Berarti x-nya sama dengan negatif 14 per 3. Sudah ya. Boleh dibentuk ke pecahan campuran juga boleh ya. Berarti sini 3 kali berapa nih? Kali 4, 12, tambah 2 ya. Berarti. Dah, kita lanjut. Selesaikan ini. Ya, tadi contoh berapa ya? 12, 13, 14 kayaknya ya. Semoga benar. Yang ke-14 sama kayak tadi. Kalau pecahan, kita kali dengan KPK penyebutnya. Tapi sebelum itu, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti 1/4 kali 2x kurang 1/4 kali 1 tambah 3 sama dengan 1/2. Ini jadi berapa nih? Ini 2, kita tulis aja deh, 2x per 4 kurang 1/4 tambah 3 sama dengan 1/2. Nah, ini boleh disederhanakan ya, jadi x per 2 saja kurang 1/4 tambah 3 sama dengan 1/2. Misalnya semua ruasnya kita kalikan dengan 4 ya, KPK-nya kan 4. Jangan pakai x deh, nanti dikira x ya. M. Semuanya dikali 4. Berarti yang ini jadi 4 kali x per 2 dikurang 4 kali 1/4 ditambah 4 kali 3 sama dengan 4 kali 1/2. Berarti yang ini apa jadinya? 4 bagi 2, 2. Berarti, ibu tulis aja deh, 4 x per 2 dikurang 4 kali 1/4 ditambah 4 kali 3 sama dengan 4 kali 1/2. Ibu tulis ulang. 4 bagi 2, 2. Berarti yang tersisa 2 kali x, 2x. 4 bagi 4, 1. Berarti ini tersisa 1. 4 kali 3, 12. Tambah 12 sama dengan 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Nah, berarti yang tersisa 2x negatif 1 tambah 12. Punya hutang 1 dibayari 12. Berarti lebihan ya, 11. Plus 11 sama dengan 2. Terus ini 2x tambah 11. Supaya 11-nya hilang, sebelah kiri kurang 11, ini dikurang 11. Jadi 2x sama dengan 2 kurang 11 negatif 9. X-nya berarti sama dengan 2x bagi 2x sama dengan negatif 9 per 2. Ini kebanyakan ya dibagi 2x. Dibagi 2 saja. Berarti X-nya adalah negatif 9 per 2. Oke, sudah ya.
Bismillah, semoga mudah. Yang ini nomor 14, nomor 15. Wow. Langsung kelihatan pecahan ya bentuknya, berarti tadi ingat KPK. Ya, KPK dari 4 dan 5 apa? Nah, adalah 20 ya. Paling mudah tuh 4 kali 5 berapa? 20. Udah itu. Nah, berarti semuanya kita kalikan dengan 20. 20 kali X plus 2 per 4 sama dengan 20 kali X kurang 2 per 5 ditambah 20 kali 2. Ya. Berarti 20 bagi 4 berapa? 5. Ya, berarti sini 5 kali X plus 2. Sama dengan 20 bagi 5, 4. Ya, 4 kali X kurang 2. Tambah 20 kali 2. Berarti 4 tambahin 0, 40. Nih, kurung ingat dikalikan ke dalam. Ini berarti 5X tambah 10 sama dengan 4X kurang 8 ditambah 40. Jadi apa? 5X tambah 10 sama dengan 4X negatif 8 tambah 40 tambah 32. Kemudian yang ini variabelnya X-nya mau ke kiri semua. Berarti kita tulis dulu 5X tambah 10. Yang ini 4X tambah 32. Yang mau pindah ke kiri, berarti dikurang 4X. Yang ini dikurang 4X. Ini kan mau dipindah jadinya 0 ya. Jadi 5X tambah 10 dikurang 4X sama dengan 32. Kemudian yang ininya mau ke sini. Berarti 5X tambah 10 kurang 4X. Supaya hilang di sebelah kiri, berarti kurang 10. Yang di sini juga dikurang 10. Jadi apa? Ini jadi 0 ya. Tersisa 5X kurang 4X sama dengan 32 kurang 10, 22. 5 kurang 4, 1. Berarti X-nya sama dengan 22. Alhamdulillah. Selesai yang nomor 15. Kita lanjut lagi, ada lagi? Oh, masih ada ya. Banyak juga ya, 15, 16. 16. Nah, ini kalau ini kan berbentuk aljabar ya. Bisa aja sih kita pakai KPK, tapi kita yang cepat pakai kali silang. Ya, 2 kali 2A tambah 1 sama dengan ini 3 kali A kurang 2. 3 kali A kurang 2. Berarti 2 kali 2, 4. Ada A-nya, 4A. 2 kali 1, 2. Ya, sama dengan 3 kali A, 3A. Tandanya ini kurang. 3 kali 2, 6. Kemudian kita mau A-nya ke sebelah kiri. Berarti yang di sebelah kanan A-nya dihilangkan. 3A kurang 6 dikurang 3A. Berarti di sini juga dikurang 3A. Ya. Yang tersisa 4A tambah 2 kurang 3A. Yang ini jadi 0. Berarti yang tersisa negatif 6. Ini 4A dikurang 3A. Boleh ya kita kerjakan dulu, boleh. Ini yang mana dulu terserah aja. Jadi A ya tambah 2 sama dengan negatif 6. Ini A-nya tambah 2 kurang 2. Negatif 6 kurang 2. Ya, menjadi A sama dengan negatif 6 kurang 2. Negatif 8. Ya, sudah. Nomor 16. Nomor berikutnya nomor berapa? Ada lagi? Oh, ada lagi. Oh, ini yang sudah akar. Berarti mau berakhir nih sudah. 16, 17 berarti ini. Ingat kalau akar tadi dikuadratkan. Tapi sebelum dikuadratkan ada yang bisa diotak-atik, otak-atik dulu. Ini 5 tambah akar X per 2 sama dengan 7 ya. Nah, ini kan dengan ini sama-sama konstanta ya. Berarti 5-nya kita arahkan ke sebelah kanan. Berarti yang di sebelah kiri harus hilang. Berarti kedua ruas kita kurangkan dengan 5. Yang ini juga dikurang 5 ya. Ini dengan ini jadi 0. Tersisa X per 2 sama dengan 7 kurang 5, 2. Nah, baru kita kuadratkan kedua ruasnya. Ini boleh ditulis kayak gini aja. Ya.
Terus apa? Akar X per 2 dikuadratkan. Hilang akarnya, tersisa X per 2 sama dengan 4. Ya. Kemudian, nah ini boleh pakai cara silang juga boleh. X sama dengan, pakai KPK juga boleh. Sama dengan ini kan dikali 2 ya. Nah ini dikali 2. 2 bagi 2, 1, yaitu sisa X. Ini 2 kali 4, 8. Nah ini pakai KPK dari 2 dan 1 ya 2 kan adalah 2. 2 itu sendiri. Oke, sudah 17, ada lagi? Ada lagi 18. Selesaikan persamaan ini. Ada akar lagi. Nah, tapi bedanya coba kalau 18 tadi kita kembali. 18 tadi antara akar dengan ini tandanya plus ya, jadi kedua ruasnya dikurang. Kalau antara akar, 18 ini antara akar dengan ininya, karena ada tanda plus berarti antara ini dan ini dikali ya. Berarti kalau dikali, supaya di sininya akar saja, kedua ruasnya kita bagi dengan 5 ya, supaya 1. Jadi 5 akar X per 2 dikurang 1. Ini bukan 5 di atas ini ya, tapi 5 di luar. Sama dengan 10. Kita kali ya kedua ruasnya dengan kali dengan 1 per 5. Kenapa 1 per 5? Supaya 5 yang di sini nih jadi 1, jadi hilang lah gitu ya. Jadi 1 per 5 kali 5 akar X per 2 kurang 1. Kalau di sini dikali 1 per 5, di sini juga dikali 1 per 5. Ya, jadinya 5 bagi 5, 1. Ya, 1 kali ini. Tersisa ini. X kurang 2 kurang 1. Terus yang ini 10 bagi 5, 2. Berarti sebelah sini tersisa 2. Nah, baru keduanya kita kalikan, kita kuadratkan ya. Ini kuadrat ya, yang ini 4, yang ini akarnya hilang, tersisa X kurang 2 kurang 1 ya. Nah, baru kita lanjutkan ya, yang ini dikurang 1, berarti supaya hilang tambah 1, di sebelah sini juga tambah 1 ya. Ini jadi 0 ya, berarti jadi X per 2 sama dengan 5 ya. X per 2 sama dengan 5, itu sama saja, langsung aja deh ya. Pakai kali silang, 2 kali 5, 10. Berarti X-nya sama dengan 5 kali 2, X-nya adalah 10. Ya, ini yang 18. Ingat ini tadi kali ya. 5 akar ini itu berarti 5 kali ini. Oke, lanjut. Ada lagi? Masih ada. Oh, sudah selesai ya. Sampai 18 contoh soal telah kita bahas ya yang ada di sini tentang persamaan sederhana. Nah, lebih lanjut lagi nanti akan Ibu berikan ya soal-soal yang ada di sini di dalam latihannya pada buku ini supaya kalian lebih lancar lagi di dalam mengerjakannya. Nah, itu saja dari Ibu ya. Jadi pertemuan ini kita banyak mencoba contoh-contoh persamaan sederhana ya. Jadi ada trik-triknya tadi dalam mengerjakan. Nah, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan di WhatsApp group atau di forum diskusi. Terima kasih.